Halo sobat semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Nah, pada edisi kali ini channel Rumah Kacang akan menceritakan tentang aksi kakak beradik yang memburu para penyihir jahat. Penasaran kan gimana keseruan petualangan mereka? Yuk langsung aja kita ke filmnya. Film diawali dengan menampilkan sepasang suami istri yang mempunyai dua orang anak yang bernama Hansel dan Gretel. Sang ayah membawa kedua anaknya di tengah hutan lalu berpesan bahwa ia akan segera kembali. Hansel dan Gretel menahan ayahnya, namun sang ayah malah memarahi mereka kemudian pergi dari sana. Hansel dan Gretel yang ditinggalkan ayahnya pergi menuju ke sebuah rumah. Mereka berteriak minta tolong lalu memakan bangunan rumah yang terbuat dari permen. Tiba-tiba pintu rumah itu terbuka dengan sendirinya. Setelah masuk ke dalam rumah, mereka bertemu dengan penyihir jahat yang kemudian menangkap mereka berdua. Penyihir itu menampar Gretel lalu memaksa Hansel untuk memakan makanan pemberiannya. Penyihir itu mengancam akan membunuh Gretel jika Hansel tak memakan makanannya. Hansel pun memakan makanan itu sambil ketakutan. Namun penyihir itu tampak belum puas. Maka ia pun mengeluarkan Hansel untuk membakar tubuhnya. Di sisi lain, Gretel berusaha membuka kunci rantai tangannya dan setelah berhasil ia pun segera mengambil pisau untuk melawan si penyihir. Saat penyihir itu tersadar bahwa Gretel sudah terlepas dari rantai, ia mengarahkan sihirnya pada Gretel. Namun sihir itu tak berpengaruh pada tubuh Gretel, sehingga Gretel pun segera menusukkan pisau itu ke arah si penyihir. Gretel kemudian membebaskan Hansel lalu memukul si penyihir sehingga penyihir itu masuk ke dalam perapian. Dengan sigap Hansel menutup perapian itu agar penyihir tak bisa keluar dan mati kebakaran. Sejak kejadian itu, Hansel dan Gretel tak pernah lagi bertemu kedua orang tuanya dan mereka memutuskan untuk menjadi pemburu penyihir sejati dan film Hansel dan Gretel pun dimulai. Beberapa tahun kemudian menampilkan seluruh warga desa yang berkumpul untuk menghukum seorang wanita yang bernama Mina. Mina dituduh sebagai penyihir. Seorang serif bernama Beringer menarik rambut Mina lalu mendorong kepala Mina ke dalam tong berisi air. Kemudian datanglah seorang wali kota yang menghentikan tindakan para warga desa. Ia berkata bahwa mereka memerlukan bukti sebelum membakar Mina, tetapi Beringer tetap berusaha mempengaruhi warga desa untuk menghukum Mina. Sebuah pistol diarahkan ke kepala Beringer oleh seorang wanita yaitu Gretel. Gretel mengancam akan menembak kepala Beringer jika ia tak membebaskan Mina. Hansel pun menghampiri Mina untuk memeriksa apakah ia seorang penyihir atau bukan. Hansel berkata kepada seluruh warga desa bahwa Mina bukanlah seorang penyihir, karena Mina tak menunjukkan tanda-tanda yang biasa ditunjukkan oleh penyihir. Hansel dan Gretel menyuruh warga desa untuk pulang dan berjanji akan menemukan anak-anak mereka yang hilang. Mina pun mengucapkan terima kasih pada Hansel lalu cepat-cepat ia pergi dari tempat itu. Sedangkan Beringer protes tak setuju pada Hansel lalu memarahi wali kota. Beringer juga berkata kasar pada Gretel, lalu Gretel membalas perkataan Beringer dengan membenturkan kepalanya ke hidung Beringer. Saat anak buahnya ingin menembak Gretel, Hansel dengan segera melindungi adiknya, sehingga mereka pun ketakutan dan tak berani melawan. Wali kota mengajak Gretel untuk pergi ke sebuah gubuk yang diduga sebagai tempat persembunyian seorang penyihir. Gretel pun pergi ke gubuk itu sendirian dan benar saja Gretel bertemu dengan seorang penyihir, lalu menembak penyihir itu, namun sayangnya tembakan Gretel meleset sehingga si penyihir berhasil melarikan diri. Ternyata sudah ada Hansel yang memasang perangkap, tetapi penyihir itu masih berhasil melarikan diri. Hansel mengejar penyihir itu dan terdengarlah suara tembakan, sehingga Gretel memilih untuk berjalan ke arah lain. Gretel memukul penyihir itu dan dibantu oleh Hansel. Lalu dengan segera Gretel menembakkan perangkap pada kaki penyihir dan menggantungnya di pohon. Hansel kemudian memukul penyihir tersebut. Scene berpindah menampilkan Hansel dan Gretel yang berunding dengan wali kota tentang sebuah surat yang mereka dapatkan dari gubuk penyihir tadi. Surat itu berisi tentang ritual bulan berdarah yang merupakan puncak acara besar para penyihir. Lalu datanglah seorang pria yang bernama Jackson yang bertugas untuk menemani Hansel dan Gretel memburu para penyihir.
Di sisi lain, terdapat Beringer yang memerintahkan anak buahnya untuk menangkap para penyihir. Sebelum Hansel dan Gretel berhasil, mereka terpaksa memburu penyihir pada malam hari. Seorang pria menolak perintah Beringer karena tindakan itu terlalu berbahaya. Maka Beringer pun menambah upah anak buahnya. Mereka pun setuju lalu pergi ke hutan. Saat mereka semua sedang duduk, datanglah seorang wanita. Wanita itu bernama Muriel. Muriel bertanya apa yang sedang dilakukan pada pria-pria itu di hutan gelap. Lalu mereka berkata bahwa sedang mencari anak-anak yang hilang. Kemudian Muriel berubah menjadi seorang penyihir yang menyeramkan, lalu membunuh para pria tersebut. Muriel menyihir seorang pria untuk memakan sesuatu yang berasal dari tanah. Di sisi lain, Hansel dan Gretel membahas tentang rencana mereka bersama Jackson untuk menangkap penyihir. Lalu datanglah Ben yang mengaku sebagai penggemar Hansel dan Gretel. Ben menunjukkan buku yang berisi kehebatan-kehebatan Hansel dan Gretel dalam memburu penyihir. Tiba-tiba datanglah seorang pria yang sudah terkena sihir Muriel. Sambil berjalan sempoyongan, pria itu ingin memberitahu kejadian barusan, namun tubuhnya meledak dan darah pun tersebar ke seluruh ruangan. Scene pun berpindah menampilkan Muriel yang bertemu dengan kedua anak buahnya. Kedua anak buahnya itu menyiapkan satu orang anak untuk dijadikan kelinci percobaan. Sebelum ritual bulan berdarah, mereka bertiga memaksa anak itu untuk memakan sesuatu yang ada di antara belatung. Setelah itu, Muriel memotong kepala anak itu yang kemudian darahnya menjadi santapan penyihir bertanduk. Muriel menarik tangan penyihir bertanduk ke atas api dan keajaiban pun terjadi. Ia tak mengalami luka bakar ataupun kepanasan. Namun, ritual percobaan ini tak bertahan lama. Walaupun begitu, Muriel sudah menyiapkan rencana besar yang akan membuat mereka tak terkalahkan dan hidup abadi selamanya. Keesokan harinya, Hansel bertemu dengan Mina di pasar. Mereka berdua berbincang singkat dan tiba-tiba Hansel kesakitan. Hansel berkata saat ia masih kecil ia dipaksa oleh seorang penyihir untuk memakan permen, sehingga Hansel akan merasa kesakitan jika ia tak mau menyuntik dirinya sendiri. Mina kemudian memberitahu Hansel bahwa penyihir itu memberikan kutukan penyakit gula pada Hansel. Mina menawarkan bantuannya untuk menyembuhkan kutukan itu, namun Hansel menolak, lalu mengambil labu yang dipegang Mina. Di sisi lain, terdapat penyihir bertanduk yang sedang memakan serangga. Ia mendengar suara anak kecil yang berteriak meminta bantuan. Lalu ia berjalan menghampiri anak itu, yang ternyata hanyalah sebuah labu dengan kaset yang menjadi sumber suara. Lalu, datanglah Hansel dan Gretel menangkap penyihir itu. Hansel menyuruh Gretel untuk mengambil tongkat sihirnya, namun penyihir itu lebih dulu memukul mereka. Lalu datanglah Jackson membantu Hansel dan Gretel. Hansel nyaris terkena panah yang ditembakkan penyihir itu dan mereka kemudian mengejarnya. Si penyihir melarikan diri menggunakan tongkat sihirnya, tetapi Hansel berhasil menjatuhkannya dan terjadilah perkelahian untuk yang kedua kalinya. Penyihir itu berhasil melarikan diri, tapi Hansel kemudian menembakkan pengait pada tongkat si penyihir, sehingga Hansel pun ikut tertarik. Hansel menginjak kedua pohon sehingga penyihir itu pun menabrak batang pohon dan terjatuh. Jackson segera menyetrum penyihir bertanduk itu sehingga ia pun pingsan. Hansel dan Gretel membawa penyihir bertanduk itu ke rumah Beringer. Penyihir itu menggerakkan kepalanya ke sana kemari yang ternyata adalah cara supaya bisa berkomunikasi dengan penyihir berambut oranye. Hansel memukul penyihir bertanduk agar ia mau buka mulut tentang apa yang terjadi pada anak-anak yang hilang. Penyihir itu kemudian berkata bahwa mereka akan mengumpulkan darah dari 12 bulan. Gretel pun tersadar, lalu memeriksa data anak-anak yang hilang. Ternyata ada sebanyak 11 orang anak yang masing-masing terlahir di bulan yang berbeda. 6 laki-laki dan 5 perempuan, yang artinya para penyihir membutuhkan satu anak perempuan lagi yang terlahir di bulan April. Hansel kemudian segera mencari data seorang anak yang lahir pada bulan itu dan memaksa Beringer untuk memberitahukannya di mana gadis itu tinggal. Di sisi lain, Muriel dan anak buahnya kini pergi ke kota lalu membakar rumah para warga. Sedangkan anak buahnya pergi ke rumah seorang gadis yang mereka cari. Penyihir berambut oranye kemudian membawa gadis itu kepada troll. Di sisi lain, Gretel mengurung penyihir bertanduk lalu berpesan pada Jackson untuk tetap tenang. Kemudian datanglah Muriel. Saat Muriel berubah menjadi penyihir, Jackson mulai menembaknya, namun tembakan itu berhasil ditangkis dengan mudah lalu melempar Jackson ke bawah. Di sisi lain, Hansel melihat troll yang menculik anak kecil.
Saat ia ingin menembak ke arah troll, tiba-tiba penyihir berambut oranye menyerangnya. Mereka pun terlibat perkelahian sengit. Hansel menusuk mata penyihir itu hingga penyihir itu pun pergi menggunakan tongkat sihirnya sambil menahan rasa sakit. Hansel dengan sigap menggapai tongkat itu dan ikut terbang bersamanya. Scene pun berpindah menampilkan Jackson yang berusaha menyelamatkan Gretel dari Muriel. Muriel berkata pada Gretel bahwa ia tidak akan membunuh Gretel karena Muriel masih membutuhkan sesuatu yang ada dalam tubuh Gretel. Muriel melihat Jackson yang ingin menembaknya, maka ia pun melembar Gretel lalu membunuh Jackson. Ben yang melihat itu pun diam-diam membawa Gretel untuk pergi dari kota tersebut. Sementara itu terlihat Hansel yang terbang bersama seorang penyihir lalu dijatuhkan dengan sengaja oleh si penyihir dari ketinggian. Scene berpindah pada pagi hari di mana seluruh warga desa berkumpul dan melakukan demonstrasi pada wali kota. Lalu datanglah Beringer yang memperkeruh keadaan dengan menuduh wali kota yang menyebabkan kebakaran. Wali kota berusaha menenangkan warga. Tiba-tiba dengan sangat kejam Beringer menembak leher wali kota dan juga kepalanya. Di sisi lain, Gretel terbangun di gubuk milik Ben. Gretel bertanya di mana Hansel. Lalu Ben berkata bahwa ia melihat Hansel berkelahi dengan seorang penyihir. Gretel kemudian melihat buku milik Ben dan menemukan wajah ibunya di sana. Gretel berpura-pura bertanya tentang wanita itu pada Ben. Lalu Ben menjawab bahwa dulu wanita itu dibakar oleh warga desa karena dituduh sebagai penyihir. Gretel pun terdiam lalu memutuskan untuk segera mencari Hansel. Scene lalu berpindah di mana memperlihatkan Mina yang menemukan Hansel yang tersangkut di atas pohon. Hansel yang terlalu banyak bergerak menyebabkan dirinya pun terjatuh tanpa persiapan. Mina kemudian membawanya agar luka Hansel dapat diobati. Di saat yang bersamaan terlihat Gretel yang berteriak mencari Hansel. Teriakannya itu terdengar ke telinga troll yang sedang makan. Saat Gretel membuka semak-semak, ternyata sudah ada anak buah Beringer yang mengincarnya. Mereka kemudian menangkap Gretel dan membiarkan Beringer memukul wajahnya. Gretel terus memberontak dan ia menggigit hidung Beringer sampai berdarah. Beringer pun marah, lalu mau memukul Gretel lagi hingga ia tersungkur kemudian menendang tubuhnya. Tanpa mereka sadari, ada troll yang mengawasi dari kejauhan. Ketika Beringer ingin memperkosa Gretel, datanglah troll dengan membawa batang pohon yang besar untuk melawan anak buah Beringer. Troll bahkan dengan mudahnya menginjak tubuh Beringer hingga ia pun tewas. Gretel kemudian dibawa oleh troll ke dekat sungai. Troll itu memaksa Gretel untuk meminum air dari jamur. Gretel kemudian membersihkan tubuhnya lalu bertanya, "Siapa nama troll?" Edward kemudian pergi namun Gretel menghentikan troll dan berterima kasih padanya. Saat hari mulai gelap, Hansel menemukan sebuah rumah tua lalu melemparkan batu ke rumah itu. Hansel mengambil batang kayu dan memberanikan diri masuk ke sana. Saat Hansel berada di dalam rumah, ia terjatuh dan bertemu dengan Gretel. Hansel menyalakan lilin dan berasumsi bahwa tempat itu adalah persembunyian seorang penyihir. Maka dengan segera mereka pun pergi dari sana. Saat berada di bagian atas rumah, Hansel kemudian tersadar bahwa rumah itu adalah rumah lama mereka dan Hansel menunjukkan kamar dan gambaran. Gretel kemudian bertanya apa yang terjadi pada kedua orang tua mereka di masa lalu. Namun Hansel menghindari pembahasan itu lalu pergi meninggalkan Gretel. Saat Hansel dan Gretel berdebat, datanglah Muriel yang berkata bahwa rumah lama mereka itu adalah rumah milik seorang ratu penyihir putih yang sangat hebat dan ia adalah ibu Hansel dan Gretel. Muriel menceritakan kisah kedua orang tua Hansel dan Gretel. Dulu keluarga mereka adalah keluarga bahagia hingga tiba suatu malam tepatnya saat gerhana bulan ada ramuan yang bisa membuat penyihir kebal terhadap api. Kunci ramuan itu adalah jantung dari putri penyihir putih yang sangat hebat yaitu jantung Gretel. Saat bulan darah tiba, Muriel menyebarkan rumor tentang ibu mereka yang adalah seorang penyihir kepada seluruh warga desa. Ayah mereka membawa Hansel dan Gretel ke hutan agar mereka bisa aman. Namun saat sang ayah kembali ke rumah, ibu mereka sudah dibakar lalu ayah mereka pun digantung hingga meninggal. Muriel memberitahukan bahwa besok akan menjadi malam yang sangat besar bagi para penyihir karena bulan berdarah akan tiba dan yang mereka butuhkan adalah jantung Gretel. Hansel kemudian menyerang Muriel namun Muriel bergerak lebih cepat sehingga pisau yang Hansel gunakan mengenai tubuhnya sendiri. Muriel lalu membawa Gretel pergi dari situ. Scene pun berpindah menampilkan Mina yang sedang mengobati Hansel. Saat Hansel terbangun, ia pun menjadi kaget. Hansel memeriksa luka di tubuhnya yang anehnya tak lagi berdarah.
Hansel tersadar bahwa Mina adalah seorang penyihir. Mina meyakinkan Hansel bahwa ia adalah penyihir baik dan tidak melukai manusia seperti penyihir lainnya. Hansel pun percaya lalu mengambil bajunya untuk mencari Gretel. Mina berkata bahwa ia menemukan sesuatu yang sangat kuat dari rumah Hansel dan itu akan membantu mereka mengalahkan para penyihir yang malam ini berkumpul pada saat gerhana bulan tiba. Mina menunjukkan buku ramuan lalu Hansel menunjukkan senjata yang jumlahnya sangat banyak. Mina kemudian membuat ramuan itu lalu menumpahkannya pada senjata yang akan mereka gunakan. Setelah ramuannya siap, Mina dan Hansel menaiki kudanya. Hansel yang melihat Ben pun mengajak untuk pergi bersama. Di sisi lain, Gretel bertemu dengan Edward. Gretel meminta bantuan Edward, namun penyihir bertanduk memerintahkan Edward untuk pergi dan mengurus anak-anak. Hansel pun dan Mina memasang perangkap lalu menyuruh Ben untuk mengawasi perangkap itu. Tak lupa Hansel juga memberikan senjata untuk Ben agar bisa berjaga-jaga. Di saat yang bersamaan terlihat para penyihir yang mulai berdatangan. Kedua anak buah Muriel membawa Gretel, sedangkan Edward membawa ke-12 anak. Hansel kemudian mendatangi para penyihir itu dan ia berpesan pada Mina agar Mina menembakkan senjatanya pada saat Hansel mulai berperang. Hansel menembakkan senjatanya untuk mengalihkan atensi para penyihir. Hansel membuat kesepakatan yaitu ia tak akan membunuh para penyihir jika mereka membebaskan Gretel bersama seluruh anak-anak yang mereka culik. Perkataan Hansel membuat para penyihir tertawa meremehkan. Muriel pun memerintah anak buahnya untuk menghabisi Hansel. Namun Hansel lebih dulu menembakkan senjatanya sehingga penyihir itu pun tewas. Mina kemudian menembakkan ke arah para penyihir dan berhasil membunuh sebagian besar dari mereka, sedangkan sisanya diurus oleh Hansel. Muriel melihat bulan berdarah yang kini mulai terbit, maka ia pun menyuruh penyihir bertanduk untuk segera menyuruh anak-anak memakan serangga. Sedangkan Muriel akan mengurus Gretel untuk mengambil jantungnya. Penyihir bertanduk pun menurut lalu memaksa anak-anak memakan serangga. Hansel memanggil Gretel, lalu Gretel berkata bahwa ia baik-baik saja karena ada Edward yang melindunginya. Hansel kemudian berusaha menyelamatkan anak-anak dan saat penyihir bertanduk ingin memenggal kepala seorang anak kecil, Hansel berhasil menembak tepat mengenai tubuhnya. Di sisi lain, Muriel menyingkirkan Edward menggunakan sihirnya, namun untungnya Gretel sudah terbebas dari rantai, maka ia pun segera melawan Muriel. Saat Muriel ingin membunuh Gretel, mereka melihat bulan yang sudah bercahaya, yang artinya Muriel sudah terlambat untuk melakukan ritualnya. Muriel kemudian memutuskan untuk melarikan diri, tapi Mina pun datang lalu melemparkan senjatanya pada Gretel. Gretel melawan para penyihir lainnya dan membiarkan Muriel melarikan diri. Sedangkan Hansel kini bertarung dengan dua penyihir kembar dan akhirnya berhasil mengalahkan mereka karena tembakan yang tepat mengenai kepalanya. Scene pun berpindah menampilkan Muriel yang kini berusaha melarikan diri. Namun, para penyihir yang mendahulunya mati karena melewati jaring yang dipasang oleh Hansel. Muriel pun mencari jalan lain. Ben yang sedang duduk-duduk diam melihat Muriel lalu bersiap untuk menembak. Tembakannya pun tepat sasaran. Ben kemudian berlari mendekati Hansel dan Mina, dan mereka pergi ke tempat di mana Muriel terkena tembakan. Namun, mereka tak menemukan tubuh Muriel di sana. Di sisi lain, Gretel pergi sendirian untuk mencari Edward. Ia menemukan Edward dalam keadaan pingsan. Ia kemudian menggunakan alat penyetrum untuk mengembalikan kesadaran Edward, dan usahanya berhasil. Sedangkan di saat yang bersamaan, Hansel pergi mencari Muriel dan mereka menemukan rumah yang dulunya adalah tempat di mana Hansel dan Gretel bertemu penyihir sewaktu kecil. Tiba-tiba Mina terkena serangan yang berasal dari Muriel. Hansel kemudian melihat Muriel yang mengancam akan membunuh Ben. Hansel pun menurunkan senjatanya, lalu mengambil senjata lainnya untuk menembak Muriel. Namun tembakan itu meleset mengenai Ben. Muriel menyerah lalu berniat untuk membunuhnya, tapi Mina menggagalkan niatnya dengan menggunakan tongkat sihir. Serangan Mina tak membuat Muriel mati, lalu dengan mudahnya Muriel menyerang balik Mina kemudian menusuknya. Hansel menembak Muriel hingga ia terlempar masuk ke dalam rumah dan Hansel segera menghampiri Mina yang malangnya meninggal karena ulah Muriel. Hansel pun kembali berkelahi dengan Muriel, lalu datanglah Gretel membantu Hansel. Gretel memukul Muriel, namun Muriel berhasil memukul balik sehingga Gretel pun tersungkur dan menyisakan Hansel yang berkelahi sendirian melawan penyihir jahat itu.
Hansel melilit rantai ke leher Muriel lalu menggantung dan memukulnya berkali-kali. Muriel memohon pada Hansel, namun Hansel sama sekali tidak tertipu. Penyakit Hansel tiba-tiba muncul dan ia mencari suntikan dari sakunya. Gretel yang melihat Hansel kesakitan pun secara perlahan-lahan mengambil suntikan itu lalu menyuntikkan pada tubuh Hansel. Gretel menggenggam tangan Hansel lalu tiba-tiba Muriel berhasil membebaskan diri dan perkelahian pun kembali terjadi. Hansel menusuk Muriel menggunakan sekop, lalu Gretel menginjak sekop itu hingga kepala Muriel pun menjadi terpenggal. Hansel melempar kepala Muriel ke perapian lalu pergi dari tempat itu. Scene pun berpindah menampilkan Hansel dan Gretel yang mendapat upah dari warga desa. Mereka kemudian menjadi pemburu penyihir yang paling ditakuti. Anggota mereka pun bertambah dengan adanya Ben dan juga Edward, dan film Hansel dan Gretel pun selesai. Bagaimana sobat keseruan petualangan dua beradik ini dalam membasmi penyihir jahat? Silahkan komen di bawah ya. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai akhir dan sampai ketemu lagi di film-film selanjutnya. Dan akhir kata, saudara itu sedekat tangan dan kaki. Bye-bye.